Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu ungkapan iman dari seorang yang percaya ialah berdoa. Doa merupakan sarana komunikasi yang terbaik untuk membangun relasi personal dengan Tuhan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa doa adalah nafas hidup iman kita. Secara ekstrim pula dapat disebutkan bahwa tidak berdoa berarti tidak beriman. Tetapi ternyata hidup beriman tidak hanya sampai di situ saja. Doa yang dimaksud haruslah doa yang benar. Hari ini Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa dengan benar, dan sekaligus Ia memberikan doa yang sangat agung, yaitu doa Bapa kami. Doa yang benar adalah doa yang beralaskan iman dan kepasrahan diri kepada Tuhan. Karena itu tidak perlu bertele-tele dalam berdoa, sebab bukan karena banyaknya kata-kata doa kita akan dikabulkan Tuhan. Kata Yesus, orang yang berdoa dengan bertele-tele adalah kebiasaan mereka yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta, tetapi Ia ingin kita datang bersyukur, memohon belas kasih-Nya dan berpasrah kepadanya dalam doa-doa kita. Tidak jarang kita temui seseorang yang mengaku beriman, tetapi di dalam doanya, ia terus saja berkeluh kesah kepada Tuhan, sembari meminta ini dan itu, memohonkan ini dan itu. Ia melupakan bagian terpenting dari doa, yaitu bersyukur dan berpasrah penuh iman kepada Tuhan. Doa bukanlah litani keluh kesah semata, meskipun kita dapat mencurahkan seluruh kekhawatiran dan kegelisahan kita kepada Tuhan dalam doa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah teladan kita dalam berdoa. 3 esensi penting dari doa terkandung dengan sangat jelas dalam doa yang diajarkan Yesus, yaitu syukur dan pujian, permohonan, dan penyerahan diri kepada Allah. Doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini, kita diajak untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk memuliakan Tuhan, dan bagian kedua untuk kebutuhan kita yang berdoa. Doa ini juga mengandung pujian kepada Allah, penyerahan diri kita kepadanya, pertobatan dan permohonan. Namun betapapun indahnya suatu doa,
Yang terpenting adalah bagaimana kita meresapkannya, sehingga kata-kata yang kita ucapkan bukan hanya sekedar hafalan, tetapi sungguh-sungguh yang keluar dari hati kita. Santa Teresa dari Avila memberikan satu tips yang sangat berharga. Arahkanlah matamu ke dalam batin dan lihatlah di dalam dirimu. Engkau akan menemukan Tuhanmu. Maka sebelum kita mengucapkan doa apapun, kita harus mempersiapkan batin terlebih dahulu, supaya kita sadar kepada siapa kita akan menyampaikan doa kita dan betapa maha besarnya, betapa maha kasihnya Dia, sehingga kita dapat menempatkan diri kita dengan layak di hadapannya. Sudah sepantasnya kita menyadari betapa kecil, betapa lemah dan betapa berdosanya kita, namun juga betapa besarnya kasih Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat mengucapkan doa Bapa kami dengan mulut, kita harus meresapkannya di dalam hati. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam hati kita merenungkan betapa bersyukurnya aku boleh menyebut Engkau Bapa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam hati kita meresapkan, biarlah namamu dimuliakan di dalam hidupku. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Di dalam hati kita merenungkan, aku mau taat dan menjadikan kehendakmu yang terutama. Berilah kami rejeki pada hari ini. Dalam hati kita merenungkan, terutama rejeki rohani, yaitu Kristus Sang Roti Hidup. Dan ampunilah kesalahan kami. Dalam hati kita meresapkan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam hati kita merenungkan, berilah aku kekuatan untuk mengampuni sesamaku. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dalam hati kita meresapkan, sebab aku mengakui kelemahanku. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam hati kita merenungkan, terutama terhadap kesombongan dan ketinggian hati. Dengan meresapkan doa Bapa kami ini, kita dapat menilai apakah kita sudah berdoa dengan benar selama ini. Marilah kita menilik hati kita masing-masing. Apakah kita sudah meresapkan doa Bapa kami setiap kali kita mendaraskannya? Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu, selayaknya kita hayati dan kita resapkan di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita hanya menghafalkan kata-katanya saja tanpa menjadikan kata-kata itu ungkapan hati kita. Atau sebaliknya, kita tidak lagi rajin mengucapkannya karena lebih menyukai doa-doa dengan perkataan kita sendiri. Alangkah baiknya jika di samping doa-doa spontan maupun doa hening, kita tetap mengucapkan doa Bapa kami ini dengan sikap batin yang baik. Sebab doa Bapa kami adalah doa yang sempurna yang berasal dari Allah sendiri, dan karenanya marilah kita mengucapkannya dengan kasih yang besar kepada Dia yang telah mengajarkannya kepada kita. Ya Tuhan Yesus, utuslah Roh-Mu yang kudus yang selalu mengajari kami untuk berdoa dengan benar. Amin.